Pada suatu hari yang cerah indah, tak ada arang perintang, menjelajah alam, berwisata religi, berkunjung, berziarah bersama Bani Hidayatullah Channel ke tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam-makam pejuang, ulama, para syuhada, para wali-walinya Allah, hanya untuk mengingat mati, meninggalkan maya pada yang sifatnya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan umatnya semua. Semoga kita dapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Belajar sejarah untuk melawan lupa akan sejarah Nusantara kita yang tercinta. Pecinta Bani Hidayatullah Channel, seperti biasa, bantu kami tekan tombol lonceng, subscribe, like, komen, bijak dan santun. Kami yakin pasti ada perbedaan atau versi apabila ada salah kata, nama, tempat, gelar. Kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Dengan bangga, Bani Hidayatullah Channel akan mengangkat cerita yang berasal dari Madura, versi yang lain dari Blambangan, Banyuwangi. Sedangkan Banyuwangi juga sebagian berbahasa Madura dan Jawa, tempatnya di ujung timur Pulau Jawa. Ada juga yang menceritakan masih keturunan Arab. Menurut catatan naskah Serat Caruk Kanda, ditulis pada tahun 1801, yang menulis naskah itu Pangeran Abdul Hamid Sukmajaya. Dalam salah satu farwa atau salah satu bagian asal-usul Ki Gede Bungko, awal ceritanya Sunan Gunung Jati datang ke Cirebon tidak langsung menjadi raja atau sultan, dan bukan langsung membuka pondok pesantren. Sebelumnya membuka pondok pesantren jadi sultan, tapi diperintahkan oleh Pangeran Cakrabuana, sang uanya atau mertuanya, untuk sowan ke ulama-ulama. Sowan yang pertama kepada Syekh Pankurullah Duh Eyang. Syekh, hamba mohon izin dan minta restu pada Eyang Syekh. Duh kulub putra Ingwang, hei putraku, saya tidak bisa memberi restu karena kamu sudah punya barokah sendiri. Tetapi Eyang akan mengajak jalan-jalan ke dasar bumi. Konon, kalau bahasa sekarang adalah belajar ilmu geologi dan belajar ilmu biografi, hingga beliau tahu potensi-potensi yang ada di bumi Cirebon. Singkat cerita, Sunan Gunung Jati pamit sowan ke Syekh Van Gowang. Menurut orang Cirebon, Indramayu pada umumnya terkenal Sunan Gentong atau Syekh Gentong dari Cina Campa. Setelah itu juga Sunan Gentong tidak bisa memberi restu pada sowan yang terakhir. Beliau
berkunjung ke Ampel Genta, Surabaya, Jawa Timur. Setelah sampai ke Pondok Ampel Genta, Sunan Gunung Jati meminta izin dan restunya kepada Sunan Ampel. Lalu Sunan Ampel berkata, "Ya sudah, aku izinkan, aku restukan. Kamu datangi Sungai Cipamali bagian kulon, yaitu warisan dari sang ibundamu. Konon cerita zaman itu Jawa cuma timur dan barat." Sunan Ampel sudah memberi restu, juga memberikan 2 orang muridnya. Yang pertama, Raden Jaka Taruna itu pensiunan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit pada waktu masih muda. Pada waktu Raden Jaka Taruna berguru kepada Sunan Ampel, disuruh bertapa di pinggiran laut selama 11 tahun. Lalu Sunan Gunung Jati membangunkan tapanya Raden Jaka Taruna atau Syekh Penting. Proses pertemuan atau membangunkan Raden Jaka Taruna dan Sunan Gunung Jati memunculkan tulisan-tulisan yang beragam, versi yang berbeda, dan ada yang menulis bentuk babat. Sunan Gunung Jati menyamar menjadi tukang angon bebek. Singkat ceritanya, sudah kalau mau sakti hari ini, gak usah tapa lagi. Sekarang kamu makan yang banyak. Santri Sunan Ampel yang kedua, Raden Surya, itu juga berasal dari Madura, yang bertapa kalau pagi menghadap matahari ke timur, kalau duhur menghadap ke atas, kalau sore menghadap ke barat. Raden Jaka Taruna nanti terkenal di Cirebon bergelar Ki Ageng Bungko, dan Raden Surya nanti dikenal Pangeran Kajora, memimpin prajurit kerajaan Cirebon di darat. Sedangkan Raden Jaka Taruna dipercaya menjadi pemimpin Angkatan Laut atau Laksamana. Itulah awal dari sejarah Ki Gedeng Bungko atau Raden Joko Taruna. Jasanya Ki Gedeng Bungko terhadap kerajaan Cirebon menjaga keamanan laut pantai utara dari Pekalongan sampai Jakarta atau Sunda Kelapa. Beliau menumpas bajak laut Lowo Ijo, berkuasa di pantai utara yang disegani dan ditakuti karena kekejamanannya. Putra mahkota kerajaan Cirebon, Pangeran Brata Kelana, juga jadi korban Lowo Ijo. Padahal Sunan Gunung Jati sudah menyiapkan yang jadi sultan adalah anak dari Syarifah Baghdad atau Ratu Mas Quraisy.
Ketika Pangeran Bratakelana pulang dari Demak soan ke mertuanya Sultan Patah, dibajak gerombolan bajak laut Lowong Ijo. Pangeran Bratakelana ditombak dari belakang tembus ke dada, lalu hartanya dikuras dan jasadnya Pangeran Bratakelana dibuang ke laut. Setelah 3 hari terdampar di pantai Mundu, jenazah Pangeran Bratakelana diurus oleh Ki Ageng Mundu atau Syekh Udarin yang menguasai atau memimpin desa Mundu, Cirebon. Kemudian dilaporkan ke Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sangat terpukul hatinya dan sangat sedih karena putra mahkota yang akan dilantik jadi sultan, lalu Raden Jaka Taruna atau Ki Gedeng Bungko menepuk bahunya Sunan Gunung Jati. Gusti, tolong jangan bersedih hati. Perintahkan kepada hamba untuk menumpas bajak laut yang berada di pantai utara Laut Jawa. Saat itu juga Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Ki Ageng Bungko untuk menumpas bajak laut itu. Ki Ageng Bungko didampingi oleh Pangeran Caruban, anak Pangeran Cakrawala, Adipati Keling yang menyiapkan pasukan memburu bajak laut Lowong Ijo. Ditumpas habis. Itulah berkat jasa-jasa Ki Ageng Bungko, sang penjaga laut, dan banyak pula gelar-gelar yang disandang oleh beliau. Ki Temu Jagat, artinya beliau punya kemampuan bisa berenang antar pulau, dan kemampuannya Ki Ageng Bungko bisa menyelam 1 minggu. Kiprah beliau sampai bukan hanya nasional, juga internasional. Pada waktu tahun 1511 Masehi, Kerajaan Malaka jatuh di tangan Portugis di bawah kekuasaan Laksamana Portugis di sekitar Singapura. Pada waktu itu Kerajaan Pajajaran mulai mundur pamornya, jatuh, sementara Kerajaan Cirebon meningkat, merasa keamanannya terganggu karena pada saat itu menjadi pelabuhan Cirebon otomatis lepas dari Kerajaan Pajajaran karena Cirebon sudah merebut pelabuhan Karanghantu di Banten. Akhirnya Pajajaran di bawah pimpinan Raja Sangyang Surawisesa Jaya Perkasa, anak Prabu Siliwangi. Dia adalah paman Sunan Gunung Jati. Prabu Surawisesa lalu mengadakan perjanjian dengan Portugis, kerjasama ekonomi dan pertahanan. Salah satu bagian dari kerjasama itu, lalu Portugis mendirikan loji atau benteng sekaligus pusat perdagangan, dan perjanjian Portugis dan Pajajaran itu
tanda tangani dalam sebuah prasasti, namanya Prasasti Padrau, yang sekarang ada di Museum Fathahillah, dan ada juga senjata laras panjang milik Ki Ageng Bungko. Pokoknya itu berukir indah. Demak dan Cirebon juga bersepakat kalau Portugis masuk ke Nusantara bukan hanya menjajah tapi menyebarkan agama lain. Lalu diputuskan gabung pasukan Demak dan pasukan Cirebon untuk menyerang Sunda Kelapa atau Jakarta. Demak dipimpin Pangeran Fathahillah, menantu Sunan Gunung Jati. Dari Cirebon, Ki Ageng Bungko, Pangeran Arya Caruban, Adipati Keling. Konon pertempuran di Sunda Kelapa itu hanya 3 hari. Pada hari yang pertama, perang seharian, dan pada perang kedua kali setengah hari. Pihak Demak dan Cirebon taktik tidak melayani, dianggap persediaan sudah habis. Hari ketiga Portugis memasuki pelabuhan Sunda Kelapa karena mengira persenjataan Demak dan Cirebon sudah habis, sedangkan Ki Ageng Bungko sudah standby di Pulau Seribu, lalu berenang ala bebek dan pasukannya menyerang ke daratan Sunda Kelapa. Lalu peperangan dimenangkan pasukan Demak dan Cirebon. Ki Gede Bungko bukan hanya sakti ahli tapa, juga mempunyai darah seni. Contohnya angklung sekarang yang masih dilestarikan seperti acara tahunan. Konon Ki Gede Bungko juga memberantas aliran sesat yang didirikan Ki Gedeng Kapetakan. Pada waktu itu banyak pengikutnya menggoyangkan umat Islam yang ada di Cirebon pada kala itu. Lalu Ki Gede Kapetakan taubat masuk Islam dalam versi yang lain. Ki Ageng Bungko juga dimakamkan di Astana Gunung Jati karena terlalu dekatnya dengan Sunan Gunung Jati. Cerita yang tatkala seru. Ki Gedeng Bungko tatkala sewaktu sedang bertapa, Sunan Gunung Jati menyamar menjadi pengangon bebek. Yang bebek itu diciptakan dari pohon serut yang dipotong-potong. Ki Ageng Bungko mau buka puasa, tumpeng atau makanan untuk berbuka puasa dimakan bebek-bebeknya Sunan Gunung Jati, sehingga Raden Jaka Taruna atau Ki Ageng Bungko murka, lalu diambil salah satu bebek itu lalu dibanting dan mati. Lalu Ki Jaka Taru Banjaran Sari atau Pangeran Buyuman atau Ki Ageng Bungko diminta ganti rugi kepada Sunan Gunung Jati bebek yang mati. Lalu berapa ganti ruginya, kata Ki Ageng Bungko? Harus dihidupkan
kembali bebek yang sudah mati? Ya nggak bisa. Lalu Sunan Gunung Jati mengambilnya, bebek yang sudah mati, dan ditiup dengan izin Allah hidup kembali. Sehingga di hatinya, kalau ada orang yang bisa menghidupkan bebek yang sudah mati, saya akan tunduk dan taat kepada guru dan mengabdi sampai hari kiamat. Asal nama Bungko dari kata bungka atau bungkot, adalah tanah yang sudah lama ditungguin atau ditempati. Lalu Raden Jaka Taruna ditunjuk menjadi pemimpin di Pedukuhan bergelar Ki Ageng Bungko, dan atas jasa-jasa beliau ikut berjuang diberi gelar Syekh Benting oleh Mbah Sunan Gunung Jati. Itulah tadi mengungkap sejarah Syekh Benting atau Ki Gedeng Bungko. Apabila ada salah kata, nama, gelar, tempat, tahun, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini jadi pelajaran hidup dan penuh hikmah untuk kita semua. Dan matur kesuwun, atur nuhun kelangkung. Terima kasih bagi yang subscribe, like, share, komen, bijak dan santun. Al-Fakir undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.